Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan waktu dan tempatnya kepada saya untuk memberikan sedikit informasi kepada Bapak Ibu mengenai 7 jurus BK hebat. Untuk pertemuan kali ini saya akan memberikan informasi mengenai kelola emosi. Sebelum saya memberikan informasi atau materinya, saya ingin Bapak Ibu semuanya melakukan aktivitas atau games yang akan saya berikan kertas 1 lembar kepada Bapak Ibu. Ada sistem namanya, Mengatakan malu menjadi sistem. Nampak itu Bapak Ibu, permainannya ini adalah bernama kertas emosi. Sekarang ini kertas itu adalah anggap perasaan kita saat ini bersih, emosinya sedang stabil saat ini. Jadi di kertas itu saat ini sedang berada pada posisi stabil, emosi kita stabil. Makanya diberikan kertas kosong yang putih bersih. Kemudian instruksinya, nanti saya akan membacakan sebuah cerita. Dari cerita tersebut, Bapak Ibu ungkapkanlah perasaan Ibu dari kertas melalui kertas ini. Kalau seandainya Bapak Ibu merasa senang dengan keadaan tersebut, maka usap-usaplah kertas itu. Kalau Bapak Ibu merasa kesal, boleh diremas-remas. Kalau sangat marah, boleh disobek-sobek kertasnya. Jadi tergantung bagaimana perasaan Bapak Ibu nanti mengilustrasikan kisah yang saya ceritakan, bisa mendalami cerita tersebut. Baik Bapak Ibu, silakan, mari kita mulai. Yang udah pegangnya Biasa saja, dibiarkan saja. Kalau biasa saja boleh dilihat-lihat saja. Baik Bapak Ibu, coba saat ini Bapak Ibu membayangkan kondisi ini Bapak Ibu yang mengalaminya. Pagi itu Bapak Ibu sedang berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Untuk diskusinya, bagaimana kondisi kertas Bapak Ibu saat ini? Masih kosong? Berarti belum menghayati cerita. Kemudian dari cerita ini dapat kita mungkin ada yang mau mengungkapkan apa yang bisa diambil pelajarannya. Silakan Pak Arman. Peristiwa tadi yang pertama itu agak kecewa sedikit. Dengan kemarin seperti itu. Awalnya kecewa. Oke Pak, terima kasih. Ada lagi yang Bapak Ibu mengungkapkan perasaannya dari cerita ini? Nah ini, elus kan? Iya. Nah, maksudnya apa dia elus ini? Tadi saya berangkat ke sekolah minum motor, di tengah jalan kehabisan kabinnya, rusak. Itu salah saya. Kenapa nggak rusak? Nah, jangan berikan salah. Nah, kemudian setelah sampai di sekolah, dengan campur aduk pikiran, dibantu dari survei mungkin rencana pelajarannya fresh, tiba-tiba jadi gurau, jadi kacau. Nah, ketika dimasuk terlambat, dia tertidur. Nah, jadi kesalahan saya dulu, kenapa nggak ditanya kenapa ya tertidur? Setelah datang ayahnya, baru nggak tahu bahwa dia adalah menjaga ayahnya satu. Jadi dengan cerita itu, setelah datang bapaknya, saya sangat terharu. Ini saya
Jadi saya berangkat ke sekolah minum motor, di tengah jalan kehabisan kabinnya, rusak. Itu salah saya. Kenapa nanti rusak? Nah, jangan berikan salah. Nah, kemudian setelah sampai di sekolah, dengan campur aduk pikiran, dibantu dari sebaik mungkin rencana pelajarannya fresh, tiba-tiba jadi gurau, jadi kacau. Nah, ketika dimasuk terlambat, dia tertidur. Nah, jadi kesalahan saya dulu, kenapa nih ditanya kenapa dia tertidur? Setelah datang ayahnya, baru nggak tahu bahwa dia adalah menjaga ayahnya sakit. Jadi dengan cerita itu, setelah datang bapaknya, saya sangat terharu. Ini saya. Terima kasih Pak. Sudah Pak. Ya. Jadi jangan kita mengambil kesimpulan terlebih dahulu, sebaiknya kalau nanti kita mengalami hal tersebut kita bertanya dulu ya. Ya Bapak Ibu. Ya Pak. Oke. Kita lanjutkan. Boleh ya. Ada kita coba sekarang benar. Sekarang benar. Agak makaris gitu ya. Oke makaris. Ada. Karena ketika pas dalam perjalanan mau beli ke restoran kebetulan Hondanya mogok kan, sehingga ada rasa kesal terhadap diri sendiri, kesalahan diri sendiri, sehingga ketika mau mengajar, kebetulan ban ajarnya tidak bawah. Ketinggalan tadi tuh. Ya. Awalnya. Juga merasa kesal terhadap sendiri membuat kertas ini menjadi bukan kerumut, kayak input ya, begitu. Jadi dia kesal ke dirinya sama. Bukan ke anak ada sendiri. Kasih Andi tak kesal Pak. Kasih Andi tadi nak. Ada merasa kesal. Dia kesal ke diri seorang. Baik Pak, terima kasih atas refleksinya. Baik, hari ini saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai CASEL. Jadi kalau nanti Bapak Ibu dalam pembelajaran Kumar ini nanti ada istilah-istilah baru yang mungkin Bapak Ibu temukan. Sebenarnya hal ini sudah kita, kalau orang dulu Pak Kumar dulu, sebenarnya kita sudah melaksanakan, cuman istilahnya saja yang diganti. Mungkin ada yang sudah melaksanakan dan mungkin ada yang belum. Mengenai materi kali ini mengenai CASEL atau pembelajaran sosial emosional, istilah lainnya SEL, Social Emotional Learning, atau dalam bahasa lainnya ada namanya CASEL. Kesel Pak deh Pak. Kesel. Gak usah dalam. Enggak pernah gitu. Kesal. Di laptop. Jadi istilah baru saat ini di Kumar itu adalah collaborative for academic, social and emotional learning. Artinya apa Pak? Bahasa Indonesia kolaborasi atau kerjasama dalam pembelajaran. Iya bahasa Inggris. Kolaborasi for academic berarti kita berkolaborasi dalam pembelajaran melalui pembelajaran yang sosial dan emosional. Apa itu pembelajaran sosial emosional? Jadi sekarang ini istilah yang lebih kalau secara bahasa Indonesianya itu PSE, pembelajaran sosial emosional, atau juga ada yang membuat dengan SEL, Social Emotional Learning. Jadi pembelajaran yang saat ini kita lakukan itu melibatkan emosi kita dan emosi siswa. Dalam pengaplikasiannya di kelas, PSE ini bisa kita buka dengan salam, menanyakan kabar, menanyakan emosi, itu sudah termasuk ke dalam PSE. PSE itu ada 5 kompetensi yang harus kita miliki dalam pembelajaran sosial emosional.
Yang pertama ada namanya kesadaran diri atau self awareness. Artinya kita memahami emosi diri kita sendiri, kekuatan kita dan kelemahan kita. Memahami emosi kita itu dimaksud dengan kesadaran diri. Jadi kalau untuk siswa, kalau untuk guru misalnya kalau ada yang terlambat masuk atau melanggar aturan, karena dalam kesadaran diri itu kita harus memahami diri kita. Ketika ada emosi marah, ada dua tindakan, kita langsung marah atau kita diam. Kita memiliki kemampuan kesadaran diri, seharusnya kita diam dulu Pak. Diam dulu, tarik nafas, kemudian baru ada tindakan. Apakah tindakan marah atau tindakan apa yang ingin kita ungkapkan, itu yang sebagai guru. Kemudian dalam untuk di kelas kesadaran diri ini bisa kita praktekkan melalui pertama untuk memperhatikan kebersihan kelas. Itu sebenarnya wajib 5 menit pertama sebelum kita mulai pembelajaran. Siswa itu sadar enggak kelasnya kotor, kelas lingkungan sekitarnya kotor. Itu sebenarnya wajib kita laksanakan melalui kegiatan kompetensi kesadaran diri. Kalau sudah Bapak Ibu laksanakan, berarti Ibu sudah menerapkan yang namanya pembelajaran social emotional learning. Kemudian kompetensi yang kedua yaitu pengelolaan diri atau self management. Dari kasus kita anak siswa kita melanggar tadi, tentu kita ada tindakan. Dari sanalah kita melihat pengelolaan diri kita, apakah kita sudah bertindak dengan semestinya atau belum. Kalau untuk kegiatan siswa di kelas, pengelolaan diri ini bisa kita lihat dari bagaimana kita, kalau suruh hanya membiak sampah, dia tidak mau membiak sampah. Berarti itu dari pengelolaan diri siswa ini, apakah dia sudah menerapkan PSE itu atau belum. Jadi Bapak Ibu, intinya PSE ini sebelum kita mulai pembelajaran, ada nggak kita melakukan pendekatan emosi dengan siswa atau disebut dengan empati. Kita diminta untuk menjalin empati dengan siswa. Kita memahami perasaan siswa dan siswa memahami perasaan kita. Boleh awal-awal itu kita bercerita bagaimana keadaan tadi pagi atau apa yang sudah Anda lakukan dari pagi tadi. Itu sudah bisa menjalin emosi positif dengan siswa. Kemudian yang ketiga, kompetensi yang ketiga yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab itu ada cara-cara yang perlu kita lakukan. Ada istilahnya PPOOCH. Ini kita praktekkan kepada siswa yang misalnya yang tidak membuat tugas. Bisa kita catat P-nya apa masalah kamu, bisa catatkan. Kemudian option alternatif. Kita sebagai guru yang harus kita pahami, remaja itu tidak suka digurui. Remaja itu tidak suka diceramahi. Dia lebih suka berpikir, diajak untuk berpikir atau diskusi. Misalnya option pilihan ini, kalau dia tidak baik tugas, apa yang bisa kamu lakukan untuk melengkapi tugas ini? Inyo yang suruh mencari solusi, bukan awak. Itu yang lebih disukai oleh remaja. Kalau kita dewasa, mungkin kita lebih bisa menerima orang lain. Kemudian langkah-langkah yang ketiga, outcome atau hasil konsekuensinya. Jadi siswa kalau dia melakukan ini, dia harus tahu apa konsekuensinya jika dia melakukan ini dan jika tidak melakukan. Tentu kita harus ada komitmen di sana. Kalau kapan perlu kita buat perjanjian tertulisnya. Kadang kita sebagai guru sekedar berkata saja, yang tertulisnya tidak ada. Misalnya, awak ngumpul tugas gini yo. Apa tugas awak? Kan ada awak catat dan aku sekedar bercerita mengisi mode itu. Kapan perlu kita buat, kumpulkan hari ini jam segini, dikumpulkan di sini, apa bentuk tugasnya. Jadi jelas nampak dari siswa dan awak pun diingat. Kadang kan awak kan suka lupa loh. Nah, jadi untuk saling mengingatkan kita bikin teknik POCH ini. Kemudian choice, keputusan yang diambil tentu ada yang baik dan ada yang buruk. Kemudian kompetensi yang berikutnya adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial ini dapat kita lihat dari diskusi kelompok. Dari diskusi kelompok itu kan siswa banyak belajar mengenai
mengenai bersosial. Kan kadang di kelompok itu anak kau ada yang nggak suka di kelompok itu. Kadang kelompok itu kalau kita yang memilih, nah namu aja kelompok yang wak pilih atau pilih-pilih teman. Di sanalah kita ajarkan anak untuk memahami bagaimana bersosial dengan baik. Walaupun awak nak dekik je kawan awak, tapi tetap diskusi kelompok tetap dijalankan. Yang terakhir adalah terampil berelasi. Jadi bagaimana kita dituntut untuk mempertahankan kemampuan kita menjalin relasi seperti mungkin di Kombel atau di MGMP. Itu berlandaskan intinya bagaimana kita bekerja sama dalam sebuah sekolah atau di saat ini. Saat ini bisa kita lihat di kerjasama di kelompok kalau kita terapkan di kelas. Karena kalau kalau secara teori ya Pak ya, sebaiknya kerja kelompok lebih baik dibandingkan kerja mandiri menurut beberapa ahlinya. Oke, untuk saat ini itu informasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang memberikan tanggapan, pertanyaan, masukan. Saya persilahkan. Terima kasih. Ini ada dari teorinya dari bahwa kita perlu memahami siswa. Nah, ini ada situasi di kelas. Mungkin juga teman-teman yang mengalami. Siswa ini yang sering keluar alasan putih, alasan sakit, alasan lapar, alasan lupa. Tapi kalau beralasan yang nggak bisa kita tolerir, misalnya kan sakit, pak, apa anak-anak putih, rasa. Nah, tadinya lebih pisau. Nah, ataupun mereka yang minum, saya biasanya minum pak, jadi kalau minum ini bersih depan, sehingga dia kadang-kadang 2 kali keluar. Nah, itu baik bergantian kan, kita sudah larang, izin bergantian sudah larang. Tapi kalau alasan itu sakit perut, nah, tapi bagaimana kita melarang kalau memang dia sakit perut? Kira-kira seperti apa solusinya? Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik. Oh, kalau untuk itu Pak, kalau itu kan sebenarnya bagaimana? Kalau permasalahan yang Bapak yang saat ini Bapak alami, kalau itu sebagai di dalam kelas, entah itu kalau itu kan mengenai bagaimana kita masing-masing Pak. Oh, kalau dari materi ini mungkin tidak terkait, tapi itu terkait dengan pengelolaan kelas kita. Kalau dari Ija pribadi mungkin nanti ada Bapak Ibu yang mungkin yang melakukan hal lain. Kalau Ija yang keluar itu Pak Ija kasih waktu berapa menit? Berapa menit kamu di luar? Berapa menit awak ke WC? Awak tanya umur itu kadang-kadang balik ke dalam ya Pak. Udah didebuk sih. Mungkin kalau di Ija, mungkin ada dari Bapak guru lain yang melakukan hal lain, itu mungkin bisa memberikan pendapatnya, silakan. Ya Pak, silakan Pak. Untuk siswa yang bermasalah psikologi, kita harus memberi batasan seperti waktu tadi. Untuk buang air kecil mungkin paling lama 5 menit. Untuk buang air besar misalnya paling lama 10 menit paling lama. Kita beri batasan sedikit. Kemudian untuk pembuat kelas ini, kita punya aturan kelas. Jadi sebelum kita mengajar itu kan aturan-aturan itu sudah kita sampaikan kepada siswa. Nah, dia muncul pertanyaan tadi mengenai siswa yang tak membuat tugas, ya kan? Tidak buat tugas, tapi kita berikan dia solusi dia sendiri. Bagaimana dia bisa membuat tugas dia sendiri kan gitu. Dari teorinya kan gitu. Jadi kalau kita temukan di lapangan pada tidak bisa. Sedangkan kita beri solusi saja dia tidak bisa.
apalagi dia dari sisi. Nah, dengan kata siswa tadi memang kebiasaannya sudah lama. Tugas yang dibuatnya itu kebanyakan tugas mencontek kawan. Jadi kalau belum selesai kawannya buat tugas, dia menulis tugas. Jadi kalau di pertengahan pelajaran tugas tadi kita patroli, sebenarnya kita lihat pasti tugasnya selesai. Karena dia menunggu dulu tugas temannya selesai, baru dia mencontek. Jadi selama ini kita menerapkan kan boleh diskusi tugas, kerjasama boleh. Sementara kita kan tidak selalu memantau kinerja, kan sekali-sekali saja. Kenyataan demikian. Nah, kemarin saya pernah menemukan hal seperti itu. Dia tunggu dulu tugas kawannya yang pintar yang bisa membuat itu selesai. Nah, baru nanti jam ke kawan selesai. Itulah, itu kenyataan. Mungkin yang banyak kenyataannya Pak. Kenyataan yang saat ini mungkin siswa yang pemalas itu memang menyontek kebanyakan Pak. Ya. Jadi budaya menyontek tuh kayak nggak lo bisa. Ayo. Mungkin maksud dari meminta siswa memberikan tugas yang tadi maksud Ija tuh Pak. Misalnya ini kan kini tidak boleh lah, dulu wak bisa. Apa Ba'a seharusnya yang saya lakukan supaya wak bisa membuat tugas. Apa yang harus awak lakukan supaya tugasku tetap ada. Jadi memberikan, yang namanya siswa yang kudian-kudian itu pasti menyontek ini Pak. Mungkin sebagian besar dari kita mungkin mengalami hal yang seperti itu. Mungkin bisa kita lihat dari permasalahan-permasalahan yang lain yang mungkin dari tugas. Ada lagi Bapak Ibu yang menanggapi? Kalau tidak, kita cukupkan sampai di sini. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya karena keterbatasan waktu juga. Dan terima kasih atas partisipasi dan waktunya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.